Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi: masuknya budaya barat dan ideologi asing lainnya melalui berbagai media, sehingga berpengaruh pemikiran masyarakat Indonesia yang justru cenderung melestarikan budaya yang bersifat negatif daripada yang bersifat positif, sehingga gaya hidup yang diliputi kemewahan dan pergaulan bebas. Akibat dari ancaman di bidang ideologi, timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi serta rusaknya etika dan moral bangsa. Cara mengatasi ancaman di bidang ideologi: memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi, serta menumpas setiap gerakan separatis secara tegas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam. Ancaman dari luar, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade adalah bentuk ancaman non-militer yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri masih berpotensi terhadap negara Indonesia. Untuk itu diperlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ada juga ancaman separatisme, merupakan bentuk lain ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, tidak ada ekonomi di suatu negara yang dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari negara lainnya. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya adalah ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat merusak serta mengancam keberadaan sosial dan budaya.
Ancaman yang berdimensi pada sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar negeri timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, seperti munculnya gaya hidup yang konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudurnya solidaritas, serta semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Strategis pertahanan dan keamanan negara. Di strategis ini membutuhkan strategis yang tepat untuk melindungi wilayah suatu negara yang dimana terancam oleh negara yang lain. Di Indonesia sendiri, sistem pertahanan mempunyai banyak sekali, tetapi yang lebih tepat adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pasal 30 ayat 1. Di sini ditulis bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, yang paling tepat bagi pertahanan di Indonesia. Dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdaulat dengan hak yang dimiliki oleh diri sendiri, warga negara harus memiliki usaha untuk mempertahankan negaranya. Yang pertama, semesta itu bersifat tiga. Yang pertama, kerakyatan, yang dimana diordinasi oleh semua bangsa Indonesia. Kedua, kesemestaan, yang dimana mendapatkan sumber-sumber dari segala sumber yang digunakan bagi upaya pertahanan tersebut. Yang ketiga, kewilayahan, yang dimana gelar kekuatan berada di puncaknya, yaitu kekuatan dan pertahanan dapat ditetapkan dengan adanya wilayah yang telah ditetapkan, yang sebagaimana Indonesia dapat menentukan tempat kekuasaannya sebagai negara kepulauan atau sebagai negara kekuasaannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Cara melakukan penjagaan di bidang ideologi. Pertama, akan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam sebuah arti dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. 2. Melakukan pemahaman dari berbagai macam nilai Pancasila yang berada di dalam masyarakat dari berbagai macam hal yang sangat kecil dan juga besar. 3. Melakukan peningkatan dari ketahanan masyarakat yang berada di dalam untuk melaksanakan beberapa macam usaha pemecahan yang berasal dari luar. 4. Melakukan penumpasan dari segala macam bentuk gerakan spasis yang dimana sangatlah tegas. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang politik, yakni dengan cara mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam area politik. Ketiga, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan. Keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kelima, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi dalam menghadapi ancaman integrasi di bidang ekonomi. 1. Menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan. 2. Melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. 3. Menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. 4. Memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk pemerataan lapangan kerja. 5. Tidak terlalu bergantung pada impor produk luar negeri. 6. Melakukan pembangunan. 7. Menjaga kerjasama antar negara. 8. Menjaga hubungan baik yang telah terjalin dalam tatanan politik dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sahari, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Seperti yang sudah kita ketahui, pengaruh sosial dan budaya dari luar sangat besar berpengaruh terhadap kehidupan sosial di Indonesia, terutama dari negara-negara barat seperti Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi gaya kehidupan di Indonesia saat ini, terutama untuk para remaja. Lalu, bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman di bidang sosial ini? Yaitu 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. 3. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. 4. Meningkatkan rasa cinta tanah air. 5. Memberantas peredaran obat terlarang dan miras. 6. Memblokir situs-situs pornografi. 7. Menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. 8. Melakukan pagelaran budaya di Indonesia. 9. Menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Ya, tadi beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Memperkuat pertahanan antar rakyat. 2. Senantiasa hidup rukun. 3. Tidak memecah belah bangsa sendiri. Berbagai cara dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah strategi yang dibuat mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tak lain adalah dengan sistem Sishamkam Rata. Sishamkam Rata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai warga negara, untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan juga bisa ikut berperan. Contohnya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati walaupun berbeda baik dari segi ras, suku, agama, dan etnis. Selanjutnya, dengan selalu bertekad kuat buat menjaga keutuhan negara Indonesia dengan membangun sistem pertahanan dan kuat. Karena itulah dibutuhkan sikap menjaga kedaulatan dan keutuhan dari negara itu sendiri. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara.